untuk diri saya pribadi dan untuk jamaah semua. Baik hadirin jamaah yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita meningkat ke acara selanjutnya yaitu tausiah dan juga sekaligus doa penutup yang langsung disampaikan oleh guru kita bersama Kiai Haji Ali Mustafa Al-Habib MA. Kepadanya waktu dan tempat kami silakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam abdi abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala la hawla wa la quwwata illa billah ma'ad. Yang saya muliakan dan sama-sama kita hormati guru kita Al-Mukarram Ustaz Qamar, mudah-mudahan Allah sehatkan beliau. Amin. Allah berkahi beliau. Amin. Dan senantiasa ilmunya manfaat barokah untuk kita semua. Amin. Yang saya muliakan para asatidzah lainnya, juga seluruh para sepuh, para orang tua, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Tak lupa sahibil bait sekeluarga, mudah-mudahan pula diberikan sehat panjang umur. Amin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berharap Guru Qamar ini lebih panjang menyampaikan tausiah karena suara saya agak serak-serak, enggak enak lah gitu. Ada satu amalan kita sebut salawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ini saya dibagi amalan ini dari guru saya waktu di Sidoarjo. Nah ini ditambahkan kemudian Allahumma rzuqna li ziyaratil haram ini marratan ba'da marratin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Salawat itu disambung dengan doa tadi itu supaya Allah panggil kita untuk bisa berziarah ke makam Rasulullah, bisa melaksanakan ibadah haji dan umrah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya sampaikan ini? Doanya pasti nggak hafal ya, aja sih nggak hafal, main-main aja lah. Hadirin, kenapa saya sampaikan ini? Guru kita tadi sampaikan tentang Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Hampir seluruh ibadah yang dicontohkan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari milahnya Ibrahim alaihissalam. Kita tahu ada kurban, ya itu juga berangkat dari Nabi Ibrahim. Termasuk ada akikah, termasuk ada kegiatan atau ibadah haji dan umroh. Itu berkaitan erat dengan apa yang diajarkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian disempurnakan oleh baginda Nabi untuk dicontohkan dan diikuti oleh kita. Jadi kalau dikatakan Nabi Allah Ibrahim ini Khalilullah, ya subhanallah, beliau sangat dekat dengan Allah. Nah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga setiap kita itu diperintah untuk menghidupkan segala sunnahnya Rasul. Ketika menghidupkan sunnah Rasulullah, hakikatnya kita sudah menghidupkan 124.000 ajaran Nabi, 313 ajaran para Rasul. Ada kemudian ulama katakan ketika seseorang melakukan satu ibadah sunnah, maka pahalanya itu
124.000 ditambah 313 dikali itu kan subhanallah. Ini ma'asyiral adil dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab itu berusaha terus. Kayak ini bulan Rajab ya, syahrullah, bulannya Allah. Karena memang diperintah ini bulan kita deketin Allah. Kalau ngikut kayak Nabi Ibrahim kan berat, jadi kekasihnya Allah itu berat. Jadi dekat banget sama Allah itu berat. Tapi paling tidak ada aroma-aroma Allahnya lah. Saya alhamdulillah ya, melihat kawan-kawan di PPH itu kan dari sejak dulu sampai sekarang makin banyak hal yang baik. Dulu kalau kaget kan buset deh, kan sekarang nggak begitu. Masya Allah gitu kan, astagfirullah, nggak ada Allah-Allahnya sudah. Dulu ntar datang ya, kalau sempat kan kemarin udah ada insya Allah ya, ada Allahnya juga. Apalagi kalau dapat duit, alhamdulillah. Cuman kadang kalau nggak dapat duit ini Allahnya suka hilang juga. Brengsek gagal lagi gitu. Brengseknya keluar lagi deh. Aduh deh. Dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bulan ini bulan yang dikatakan bulan Allah, dekatin Allah. Caranya ya Allah itu demen orang-orang yang bersih. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Ini saya tadi baca at-tahuru syatrul iman. Bersih itu bagian dari iman. Nah, cara orang dekat dengan Allah, sholat harus pakai wudu. Punya hadas besar harus mandi. Untuk lebih dekat ke Allah, hati pun kudu bersih. Cara bersihnya ulama kita ngajarin tuh, Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Habis subuh, habis menggerik. Kenapa habis subuh? Kenapa habis menggerik? Kenapa enggak tiap sholat? Silakan kalau mau tiap sholat baik. Diajarinnya habis subuh, habis menggerik, sebab habis subuh itu malaikat bergantian shift. Malaikat yang pergi dia bawa itu doa kita yang Rabbi fili warhamni wa tub alayya. Ya Rabb, itu hamba di dunia, di bumi itu minta supaya diampuni dosanya, diterima taubatnya, supaya diberikan kasih sayang kepadanya. Maghrib pun sama, itu malaikat balik ke Allah, dia bawa doa yang kita baca tadi, Rabbi fili warhamni wa tub alayya. Ada doa kemudian yang kita familiar dengan doa itu, masyhur ini doa kita hafal semua insyaallah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Rajab Nabi bilang barik lana, Sya'ban Nabi bilang barik lana, tapi Ramadan Nabi bilang balighna. Rajab mintanya diberkahi, Sya'ban mintanya diberkahi, tapi Ramadan Nabi mintanya supaya sampai ke Ramadan. Ini menunjukkan dari Rajab, Sya'ban persiapan untuk memasuki bulan yang spesial. Nabi minta sampai ke Ramadan itu, sampai minta kepada Allah supaya sampai ke Ramadan. Dan orang yang nyampe ke Ramadan banyak gak banyak. Cuman yang ngerasain hatinya sampai di Ramadan itu nggak banyak. Kamin so'imin laisa lahu min syiyami lal ju'al. Makanya di Ramadan banyak orang puasa tapi nggak ngerasain apa-apa dari puasanya, cuman lapar haus doang. Nah, supaya Ramadan itu sampai betul-betul, ya sampainya itu disiapin dari bulan Rajab, minta ampun banyak kepada Allah. Sya'ban minta supaya banyak menghidupkan sunnah Nabi. Kemudian Ramadan baru ngerasain bagaimana sampainya Ramadan. Meski ada yang mengatakan hadisnya dhaif, hadis subhanahu wa ta'ala, andai 1 tahun itu isinya Ramadan semua itu, saya berharap
bahwa 1 tahun itu isinya adalah Ramadan. Saking andai setiap kita tahu bagaimana keutamaan Ramadan, maka orang itu pasti akan berharap sepanjang tahun itu pengennya bulannya Ramadan aja. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah minta sampai ke Ramadan karena memang sangat luar biasa. Dan luar biasanya Ramadan dipersiapkan jauh-jauh hari. Ternyata dimulai dari bulan Rajab ini, tar Sya'ban, tar Ramadan. Makanya mudah-mudahan insya Allah umur mah panjang dah, insya Allah. Iman ini kadang-kadang rada kutet itu. Ya, sebab panggilan Ramadan kita tahu yang dipanggil imannya, bukan orangnya. Bukan dipanggil ya Yohanesnya, tapi keimanannya. Allah tahu nih kita punya iman kadang nanjak, kadang turun. Pas masuk Ramadan iman lagi lemah-lemahnya. Kenapa? Dari Rejab nggak dipersiapin. Nah ini hadir subhanahu wa ta'ala. Mumpung bulan Rejab ini Allah masih kasih kesempatan pada kita, niatin supaya ngaji kita sampai Ramadan. Siap sampai Ramadan? Siap gak? PPH nggak siap, sebab sebelum Ramadan tutup ya. Tawakuf. Mudah-mudahan Allah sehatin semuanya. Allah panjangin umur kita. Allah berkahi kita di bulan ini, di bulan depan, dan Allah sampaikan kita ke bulan Ramadan. Juga kita doain semua yang punya hajat, punya doa, punya permohonan diijabah, dikabul Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkhusus juga buat putra daripada Mas Joko ya. Putri apa? Putri. Ya. Si Latifah di rumah sakit. Latifah mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya karena lagi ngapal Quran kan. Juga ada sesepuh kita Ustaz Bashir. Ustaz Bashir juga udah kadang kenal kadang enggak. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah berikan yang terbaik untuknya, dan mudah-mudahan kita semuanya senantiasa Allah ijabah segala doa kita. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ya Ya Rahman Rahim Alhamdulillah, Ya Rahman Rahim Alhamdulillah, Ya Rahman Rahim Alhamdulillah. Da'wahum fiha subhanakallah tahiyatu fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli alaihi wa sallam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.